Saudara, selama 2 tahun ini kita banyak sekali namanya takut, khawatir, macam-macam, betul? Terutama orang batuk, bubar, betul ya? Ada satu cerita saya masih ingat tahun lalu 2021. Saya dipanggil untuk pelayanan di gereja itu untuk streaming gitu. Nah tiba-tiba setelah itu pendetanya telepon, langsung saya dijemput di Solo. Dijemput di Solo, sopirnya itu kok pucet gitu saudara. Setelah pucet dia gitu saudara. Nah setelah itu satu mobil sama saya. Udah satu mobil sampai tol, masuk tol sampai Ngawi. Jadi perjalanan sudah 1,5 jam sama dia dalam mobil. Dia di dalam mobil ngomong, Pak Daud, sebenarnya saya ini isolasi mandiri Pak. Hah? Saya ini baru isolasi mandiri terkena corona positif. Tapi Pak Pendeta nelpon saya, jemput Pak Daud gitu. Lah kamu ngomong pendeta kamu enggak kamu kena corona? Tidak Pak. Lah langsung saya jemput aja Bapak. Nah sekarang gini, udah satu mobil, sudah di tol. Mosok mau lompat tol. Jadi udah buka masker semua, terus gini, saya gini, wis pasrah. Ya mau lari kemana lagi? Perjalanan sama dia 4 jam sampai ini pendeta ini saya tahu, tuh sopir kamu kena corona, langsung dia gini juga. Waduh, satu hal, orang yang takut mati justru cepat mati. Tapi yang tidak takut mati, orang mati-mati. Ada satu hal yang kita harus tahu hari ini, saudara, bagaimana setelah corona ini? Mari kita buka Alkitab kita saat ini, di dalam kitab Ibrani, pasal ke-11, ayat pertama sampai dengan ketiga. Kitab Ibrani, pasal 11, ayat pertama sampai dengan ketiga. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2 sudah baca. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alkitab berkata dasar dari iman adalah harapan. Apa saudara? Nah, apapun tantangan, apapun badai, apapun resiko, apapun dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Karena iman dasar adalah harapan. Kalau orang sudah hilang harapan, itu yang paling berat. Sedih, stres, stroke, selesai udah. Tapi dengan ada harapan, kita ada kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Amin. Nah, dan iman itu bicara tentang apa? Bahwa iman adanya pembelaan Tuhan, adanya pemeliharaan Tuhan. Sudah yang kasih dalam Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan, saya masih ingat satu pesan Tuhan yang tidak bisa saya lupakan dan dianggap orang gila waktu itu. Waktu itu saya masih lulus sekolah Alkitab tahun 96. Saya keliling plastik, kerja plastik, dan terkena satu insiden kecelakaan. Waktu kecelakaan motor, saya dibawa Tuhan ke surga, ditunjukin tentang masa depan. Waktu ditunjukkan tentang masa depan, baru saya mengerti satu hal saudara, bahwa hari-hari yang kita lalui, di sana itu sudah ada. Dari awal sampai akhir hidup kita. Itu rekaman-rekaman apa yang akan terjadi. Bahkan saya bisa ngelihat anak saya, padahal saya belum kenal istri saya dan belum pacaran sama istri saya. Saya sudah ketemu anak saya adalah. Waktu di surga saya ngelihat anak saya segini. Ini siapa Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangan, ketemu istri aja belum dah. Udah ketemu anak dah. Di situ rekaman-rekaman apa yang terjadi atas bangsa Indonesia. Ditunjukkan apa yang akan terjadi. Terjadi seperti ini, itu seperti layar lebar seperti ini, saudara. Nah, di situ saudara ada satu hal yang beritahu tentang masa akan datang, bahwa Indonesia ini akan mengalami pemulihan. Amin. Nah, tetapi sebelum terjadi pemulihan, terjadi suatu krisis ekonomi. Nah, waktu itu ditunjukkan
Anginnya akan datang di 2018, 2019, dan 2020. Indonesia mengalami stagnat ekonomi dan ekonomi berhenti. Dan setelah itu mengalami stagflasi, ekonomi berhenti, daya beli masyarakat turun, harga-harga naik, inflasi. Tunjukkan tahun demi tahun, sampai 2035. Jadi Indonesia akan pulih tahun berapa, saudara? Tahun berapa? 2035. Tetapi setitik terang akan datang, setitik loh saudara, 2023. Arti setitik terang ini, kita semua akan kembali hidup normal. Nah, di situ saudara ditunjukkan, anginnya akan datang di 2018, 19, 20. Ekonomi berhenti. Sampai terjadi inflasi berapa tahun, kelihatan semua adalah. Nah, saat itu Tuhan beritahu saya, udah waktunya balik, suruh balik. Setelah diberitahu masa akan datang, baru saya balik. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Dan pada waktu saya ada di sana, saya ketemu 2 orang yang masih hidup sampai sekarang di sana. Dan kalau saya ngomong tuh geger ribut semua, adalah. Saya ketemu 2 orang yang namanya Elia dan Henoh. Mereka masih hidup seperti kita gini nih, saudara. Dan mereka bicara pada saya, omong-omong dalam suatu bahasa yang saya mengerti, saudara. Nah, dari situ mereka ngomong, kamu ada misi khusus, tugasku untuk menyampaikan masa akan datang untuk bangsamu. Baru saya suruh balik. Saudara. Nah, setelah itu saya punya misi, punya visi di situ. Nah, 2004 sampai 2014, saya tidak berani untuk menyampaikan berita itu. Kenapa? Karena pasti dianggap orang gila, betul? Dan 2004 itu saya masih menjadi pengaman presiden. Mau ngomong gimana nanti hubungannya nanti dengan komandan saya, Pramono Edi Wibowo. Kalau saya ngomong nanti takutnya media massa gimana, betul? Jadi waktu itu 2004 saya hanya diam aja, saudara. Bahwa sudah ditunjukkan masa akan datang sampai 2035. Tapi bagaimana mau nyampaikan ini gimana? Ini kalau saya sampaikan pasti ribut, betul enggak ada? Betul? Pro dan kontra. Dan apalagi saya bagian pengamanan khusus di situ. Nah, 2014 saya menemui Pak Gunawan Yusuf, Gulaku Sugar Group. Saya ngomong sama dia, Pak, saya ditunjukkan masa akan datang untuk bangsa ini. Tapi saya kalau menyampaikan, pasti dianggap orang gila. Dan waktu pro dan kontra, mental saya belum siap untuk itu. Langsung Pak Gunawan begini, coba kamu utarakan. Nanti kamu sampaikan aja setelah kamu resign, tidak menjadi pengaman presiden lagi. Sekarang, apa yang kamu lihat di masa depan, supaya saya bisa menerjemahkan secara logika makroekonominya. Coba, apa yang kamu lihat? Anginnya akan datang 2018. Angin itu angin apa? Angin resesi ekonomi. 2018 itu anginnya. 19 dan 2020 ekonomi berhenti. Dan mengalami stagnat ekonomi. Nah, setelah itu deflasi inflasi akan bertemu di 2021. Deflasi inflasi ketemu di 2021. Daya beli masyarakat turun, deflasi inflasi. Dan setelah itu mengalami stagflasi tahun sekian. 2022. Langsung dia ngomong ini Pak Gunawan Yusuf. Sekarang saya akan lihat obligasi sun semuanya makroekonominya Indonesia. Langsung dia gini, Gunawan Yusuf ini ahli di bidang ekonomi, saudara. Dia hitung semuanya. Sugar Group, Gulaku, saudara. Tertek dia ngomong gini. Masuk akal. Tahun 2020, 2021,
prediksi ekonomi, utang Indonesia tembus 5.000 triliun 2020-2021 dan dolar akan tembus 14.000. Masuk akal. Terus itu gimana Pak Gun? Dan 2020 akan mengalami stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti, tidak bergerak. Langsung dia ngomong, yang bisa membuat ekonomi berhenti, pertama, bila terjadi perang. Betul? Terjadi apa saudara? Perang, kerusuhan. Atau kedua adalah wabah. Tapi 2020 akan berhenti, ini apa artinya ya Pak Daud? Pak Daud bersyukur sama Tuhan, di antara berapa miliar manusia di muka bumi, Pak Daud bisa ketemu Tuhan langsung. Langsung saya itu pesannya apalagi? Setitik terang 2023, pemulihan tahun 2035. Dia lihat, berarti akan ada suatu pemulihan ekonomi yang jangkanya tidak pendek Pak Daud. Langsung setelah itu saya ngomong, dan apa pesannya lagi? Suruh berkebun Pak Gun. Suruh berkebun sama ketahanan pangan. Berarti di masa depan, kira-kira tahun 2023-2024 akan terjadi krisis pangan. Langsung dia ingin ngomong, oke, sekarang Pak Daud sudah tahu, saya terjemahkan secara makroekonominya, sekarang Pak Daud maunya gimana? Gini Pak Gun, 2014 ini kan saya berhenti. Nanti saya selesaikan tugas saya sampai Pak SBY turun, saya juga ikut berhenti. Oke. Itu komitmenmu, bagus. Setelah itu apa lagi? Ya sama saya sudah ngomong sama Ibu Ani Yudhoyono, 2014 saya berhenti. Oke, setelah itu kamu gimana Pak Daud? Kalau saya berhenti, kerja apa? Betul? Nah saya ngomong, kalau khotbah Pak Gun, sampai itu entek, bangun rumah setahun belum selesai loh itu. Lagi itu. Oh gitu, oh iya. Gimana Pak Daud? Oke, sekarang tak kasih tahu. Pak Daud kan ada berkat kan ya, waktu di pengamanan khusus kan ya. Ya, oke. Sekarang tak kasih tahu. Belikan tanah semua. Setelah itu ada teks amnesti, ikut teks amnesti. Loh, kenapa teks amnesti? Selama ini Pak Daud udah lapor pajak belum? Belum pernah. Oh iya lah. Laporkan aja. Langsung 2015 teks amnesti langsung. Langsung teks amnesti dah. Penebusan dosa. Nah, dah semua secara legal pajak semua beresin 2015. Oke. 2015 kan pada enggak ngerti pajak, ya udahlah sekarang bayar pajak semua untuk teks amnestikan. Selesai di sini dah. Nah, selesai teks amnesti, uang dari teks amnesti itu dah selesai, Pak Daud beli tanah. Nah, terus dia ngomong, tanahnya gimana? Nah, itu di 2017. Tanahnya gimana, Pak Gun? Dia ngomong sama saya, Pak Daud kan pemain kecil, beda dengan saya akan ajarin. Beli tanah di bawah 2.000, pinggir jalan 2 mobil lewat. Di bawah 1 juta. Jangan yang hektaran, jualnya susah. Pinggir jalan, 2 mobil lewat, pinggir kota. Harga di bawah 1 juta. Oke. Setelah itu yang kedua, nomor 1 apa? Tanya Tuhan dulu. Nah setelah itu Pak Daud tanemin bahwa akan terjadi krisis ekonomi kan. Setelah itu terjadi krisis pangan kan. Oke. Pak Daud tanemin tanaman jangka panjang. Jangka panjang gimana Pak Gun? Ya tanemin duren musangking. Saya itu duren duri hitam. Saya itu alpokat yang jenis bagus-bagus semua sama nangka jangka panjang. Nah di bawah tanaman itu kasih bawahnya sayur-sayuran untuk selanjutnya. Setelah itu belinya berapa? Langsung suruh beli. Saya ada berkat, penting udah teks amnesti dulu, tak beli tanah. Kalau enggak salah saya beli tanah itu enggak banyak, waktu itu terpisah-pisah itu kira-kira hampir 2,5 hektar. Bisa 2.000 meter, 1.000 meter, semua saya siapkan semua. 2017 saya sudah persiapan semua. Langsung saya datangkan bibit-bibit,
durian musangking, duri hitam, manggis, saya itu pisang rojo, tanemin pisang rajab, tanemin semua titik-titik. Dia ngomong sama saya gini, sekarang Pak Daud pelihara sapi. Kenapa harus pelihara sapi? Waktu itu Gunawan ngomong, nah pinggir-pinggirnya kamu tanemin rumput kolonjono yang untuk yang besar-besar dulu, saudara, rumputnya yang tinggi-tinggi dulu, saudara. Nah, kamu tanamin itu pinggir-pinggirnya. Nah, setelah itu kamu pelihara sapi. Nah, nanti kamu akan mengalami siklus. Sapi makan rumput. Rumput dimakan sapi kan Pak Daud. Nah, setelah itu sapi punya kotoran untuk pupuknya tempatnya Pak Daud. Bikin tandon-tandon pupuk. Oke, tandon-tandon pupuk, saudara. Nah, setelah itu tandon pupuk, gimana lagi Pak Gun? Dia ngomong sama saya gini, kamu jadi petani. Jadi sapi makan rumput, kotoran sapi untuk tanaman kamu. Dah, siklus. Nah, sama pelihara ayam, pengen telur tinggal ceplok, kan gitu dah. Pelihara ayam, diliarkan aja lah di desa kan. Ya udah, kira-kira ada 2,5 hektar waktu itu, saudara. Itu 2017. Saya ngomong sama Pak Gunawan Yusuf, berani enggak saya ngomong di publik akan terjadi resesi ekonomi ini Pak Gun? Bicara aja, karena waktunya sudah dekat. Udah, akhirnya saya ambil keputusan, saya harus bicara. 2017 saya khotbah di GLU di berbagai tempat. Anginnya akan datang di 2017, 2018. 2018 anginnya akan datang, 2019 dan 2020 badainya datang. Dan akan terjadi ekonomi berhenti. Waktu saya berkata demikian langsung ada reaksi. Karena waktu 2017 semua masih baik-baik saja. Betul? Semua masih apa saudara? Baik-baik saja. Langsung saya khotbahkan terus di mana-mana pun tempat. Tapi saya sudah siapin tanaman-tanaman saudara. Ada kira-kira 2,5 hektar. Saudara. Nah, setelah itu udah 2019 saya khotbahkan lagi. Wah, reaksinya tambah keras. 2020 Januari sampai pendeta-pendeta datang nemui Pak Gilbert. Nah, saya ini bersyukur sama Tuhan, saya kan bukan pendeta. Tidak bisa dipecat dan tidak bisa memecat. Karena status saya ini sampai sekarang adalah jemaat seperti saudara. Saya juga bukan diaken, juga bukan penatua, dan bukan majelis. Saya jemaat biasa, dan saya tidak ada kartu pendeta, adanya KTP. Nah, tidak ada, saya bukan pendeta. Kalau saya ngaku pendeta, itu pendeta gadungan, saya tidak mau saudara. Saya bukan pendeta. Ya Pak Daud kalau sampein saja, karena tidak ada jabatan sama sekali di gereja. Kalau Pak Daud ada jabatan di gereja, itu yang berbahaya. Pak Daud tidak ada jabatan di gereja, ngomong saja. Itu ya saya ngomong aja, saudara. Nah, 2019 saya ngomong, 2020 Januari, saudara. Pendeta-pendeta ada yang datang mengakibat, Daud khotbah terjadi resesi ekonomi, terjadi ini. Mana buktinya? Pak Gilbert ngomong, ini kan masih 2020 Januari. Nanti kita tunggu 2020 bulan Desember. Januari, Februari, Maret, April, Corona, betul? Yang kritik juga ikut karantina, kan itu. 2020. Tek. Ekonomi berhenti buahnya di Indonesia, dunia, betul enggak? Betul? Dunia 2020 tek berhenti. 2020. Nah, waktu itu saudara, saya ngomong sama Michael, kita Zoom meeting. Daripada enggak ada kerjaan, akhirnya bikinlah Zoom meeting online. Wah, yang ribuan saudara. 2020 saya sampaikan semua bahwa corona ini nanti akan bermutasi terus selama 5 tahun. Berapa tahun saudara? Berapa tahun saudara? 5
5 tahun akan bermutasi terus. Ingat, jadi ingat, mutasi corona ini akan terus mutasi terus sampai 5 tahun. Puncaknya itu di 2025. Nah nanti ada Omikron, ada ini Taurus, macam-macam. Nanti sampai ada Optimus Prime, sampai Megatron, ada semua tuh nanti. Itu mutasi terus itu. Wes terus itu mutasi terus. Itu 5 tahun. Berapa tahun saudara? Sampai corona ini posisinya error itu di 2025. Menjadi kasus virus flu biasa. Itu 2025. Nah 2030 ke bawah jadi biasa aja. Tetapi ingat, setelah 2020 ekonomi berhenti, 2021 deflasi, 2022 ini kita mengalami stagflasi. Daya beli masyarakat turun, harga-harga naik. Jelas? Jelas? Dan pesannya adalah jangan utang bank. Karena suku bunga bank akan naik mulai tahun depan. Tahun ini naik dikit-dikit lah, tapi tahun depan naik. Dan inflasi terus, kita nanti mengalami inflasi terus, itu dari 2022 sampai 2027. Sampai tahun berapa saudara? 2027. Nah, dan saran saya pada saudara, semua berkebun. Apa saudara? Semua apa? Nah, kenapa? Karena nanti akan terjadi krisis pangan. Tahun demi tahun. Jelas? Jelas? Apa saudara? Harga pangan akan naik. Konsumsi. Terusan saya ditanya, waktu resesi ekonomi terjadi, dampaknya gimana? Ini masa yang akan datang yang akan saya beritahu pada saudara. Yang di pinggir-pinggir kota dan di desa-desa, kampung-kampung tidak terasa. Khusus Pulau Jawa, khusus Sumatera, khusus Kalimantan, khusus Sulawesi. Kenapa? Karena di situ banyak sumber makanan. Jelas? Yang terasa Jakarta. Ngomong sebelahnya, tempat kita. Jelas? 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 Jabodetabek, Surabaya, Bandung terasa. Tapi kayak Cianjur tidak terasa. Nah di desa, kenapa desa-desa tidak terpengaruh? Karena tidak banyak keinginan. Karena setiap hari ketemu nih sapi, kambing, tanaman. Jelas? 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 Di kota ketemu nih Hermes, betul? Terlalu banyak keinginan, betul? Betul? Dan ingat, 2022 kan sudah dikasih tahu BBM akan naik, betul? Kalau BBM naik, semua akan apa? Naik. Nilai uang turun. Langkah kita gimana? Pegang rupiah secukupnya. Ikut saya semua, pegang rupiah secukupnya. Karena kita sehari-hari hidup kan transaksi rupiah, saudara. Begitu ada keuntungan, masukkan, beli barang, dagangan yang saudara gelutin, yang kerjain. Kain, untung, belikan kain lagi. Tapi tetap rupiah saudara pegang. Saudara bisnis onderdil, dapat untung, belikan onderdil lagi. Itu langkahnya gitu.
Pegang rupiah secukupnya. Ini semua, pegang rupiah secukupnya. Karena kita untuk transaksi. Jelas? 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 Dan ngomong sama sebelahnya, jangan banyak keinginan. Terutama shopping. Jelas? 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 Nah, ingat, inflasi ini akan sampai di 2000 berapa saudara? 2027. Nah, pada waktu inflasi 2027, saudara harus siapkan ini semuanya. Jangan utang bank. Datang utang gimana? Ya dilunasi. Nah, yang lunasi, jangan nambah utang lagi. Dan resesi ekonomi yang sebenarnya adalah tahun depan. Tahun ini adalah permulaan. Ingat semua, permulaan. Apa saudara? Apa saudara? Permulaan. Nah, nanti krisis yang sebenarnya resesi. Krisis sih masih belum lah, resesi lah. Itu adalah tahun depan. Di 2023. Tapi setitik terang datang, artinya apa? Kita semua kembali ke hidup normal. Dan saudara yang tinggal di desa-desa, di pinggir-pinggir kota, happy-happy saja. Apalagi yang di pinggir laut, tidak mikirkan yang lain, mikirkan hanya mancing, betul enggak? Tidak mikirkan resesi. Jadi ingat, dampaknya hanya di mana saudara? Di apa? Di kota saja. Jadi saudara, Pak, kalau saya di kota mumet piye, Pak? Pulang kampung. Bawa cangkul. Hidup sederhana apa adanya hidup. Jelas? Enggak usah banyak-banyak. Di desa tempat saya tempat saya, itu uang 1 juta bisa untuk mencukupi 1 keluarga. Penting ada beras. Kenapa? Kedua, sayur ada, bayam itu tumbuh liar. Ginseng, daun ginseng itu tumbuh liar. Mau sehat, minum sehat, langsung asli. Susu sapi dari sapinya langsung. Lebih segar kan gitu. Pengen ayam, nangkep. Mau telur, nunggu ayamnya bertelur. 1 juta sebulan cukup. Menurut orang kota tidak mungkin, betul? Betul? Tapi di desa bisa. 1 keluarga. Kenapa bisa? Karena modalnya hanya 1, beli beras. Makanya resesi ekonomi nanti tahun depan yang terasa adalah di kota-kota besar. Tapi Tuhan memberitahu kita bahwa Tuhan pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Apa saudara? Apa saudara? Dan di tengah-tengah kesulitan. Yang tinggal dalam kota tidak usah panik. Ada langkah berikutnya. Nanam di kos-kosan polybag semua. Nanam cabai. Cabai kan sampai mahal, betul enggak? Penggemar cabai susah. Tapi cara ngirit ada. Jangan diulek, dimut. Supaya ada rasa apa? Cabai. Yang setuju angkat. Pak, kalau teh gimana? Jangan kental, yang coer. Supaya ada rasa teh. Betul? 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 Ingat. Tahun ini stagflasi. Apa saudara? Ingat, daya beli masyarakat turun, harga-harga naik. Yang tidak terkena dampaknya itu adalah yang kayak batu bara gitu saudara.
Tetapi ingat, itu kan yang nikmati hanya sebagian kecil, betul? Rakyat Indonesia kan banyak, betul? Batu bara, nikel, mining ya, itu enggak terlalu terpengaruh. Pas jaya-jayanya itu batu bara. Tetapi kan tidak semua rakyat Indonesia bisnis batu bara, betul? Betul? Ada toko, ada macam-macam. Jadi saya beritahu pada saudara, yang di dalam kota, semua nanam apa saudara? Di polybag. Yang setuju angkat tangan saudara. Dan pada waktu Corona 2020, 2021, saya ditelepon, Pak Daud, harus berjauhan, tidak boleh berdekatan. Saya ngomong, ingat, jaga jarak. Kamu ngomong gitu udah kelambat, salah. Gue di kebun bukan jaga jarak lagi 10 meter, kiloan. Sana di kebun. Nah, apa yang terjadi? 2017 saya tanam. Jadi saya tuh sekarang banyak panen apokat. Setelah itu baru mulai, kalau pisang tuh hampir setiap minggu, saudara. Setiap minggu tuh pisang rojo tapi. Nah, nanti saudara ingin perlu bibit pisang rojo, beritahu saya kasih. Pasti asli. Nah, pisang rojo, setelah itu apa tuh apokat, san duren. Kalau duren tuh panen tuh tempat kita enggak banyak, ya trek-trekan lah saudara. Jadi saya tak bagi gitu, saya teman-teman makan itu, teman-teman makan tuh seneng gitu loh. Saya pernah makan durian itu saudara 8 buah gini loh. Langsung tidur, besok pagi baru bangun dah. Sejak kejadian itu dinasihati saya, ini enggak boleh banyak-banyak, dikit aja lah gitu. Jadi makan langsung besok pagi tidur, baru bangun. Langsung ngomong. Nah, ingat, berarti 5 tahun apa saudara? Inflasi. Pak, sekarang apa yang harus saya lakukan? Uang masukkan ke barang dagangan masing-masing. Apa saudara? Ke dagangan masing-masing. Fokuskan situ aja. Pegang rupiah secukupnya. Jelas? Jelas? Inflasinya nanti terasa gimana Pak Daud? Ini masih awal, tahun depan terasa. Terus, dan nanti di 2025, Pak kalau properti mulai bergerak tahun berapa? Properti mulai bergerak itu tahun 2026. Tahun berapa saudara? 26, 2027 mulai bergerak. Dan ingat 2026, 2027 yang mendengarkan program ini, jemaat yang online, jemaat di rumah, dan dimanapun berada, ingat pesan saya, ngasih komisi. Kan udah dikasih tahu, betul? Ingat broker 2% loh. Kenapa di 2006, 26 dan 2027? Karena ingat, 2024 masa transisi presiden. Pergantian, betul? Nah itu perlu waktu sampai 2025. Nah 2026, 2027 baru properti bergerak. Jadi kalau saudara mau beli tanah ya tahun-tahun seperti ini. Dan ingat di 2026, 2027 properti baru bergerak. Dan saya percaya bahwa Tuhan memelihara kita sampai semua dengan selesai dan baik. Pertama, iman itu percaya, ada harapan, Tuhan pasti tolong kita. Apa saudara? Dan Tuhan pasti pelihara kita. Nah, dan yang kedua, iman itu percaya bahwa Tuhan pasti memberi kita masa depan. Nah, kenapa Tuhan ciptakan kita dari debu tanah? Kenapa tidak dari besi baja? Itu namanya robot kop. Tapi dari debu tanah. Ingat, waktu Tuhan berfirman pada waktu penciptaan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, buah yang berbiji
dan menghasilkan biji. Maka di bumi ini seluruh tanahnya keluar tanaman-tanaman, duren, pisang, berbagai seluruh tanaman di muka bumi muncul dari dalam tanah. Betul? Artinya di dalam tanah itu banyak sekali potensi. Emas, proses tanah. Intan berlian, proses tanah. Betul? Semua apa yang berharga di muka bumi ini mengalami proses tanah. Maka Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah. Artinya di dalam diri manusia ini banyak sekali potensi. Amin. Amin. Nah, bagaimana kita mengenali potensi kita? Tekunilah apa yang Anda tahu dan yang Anda alami. Itu bukan kebetulan, itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Itulah iman. Waktu saya datang ke Pak Gilbert Lumaindong tahun 97. Saya ngomong Pak Gilbert, saya mau jadi apa? Ya jadi manusia, memang jadi monyet. Saya itu mau kerja apa Pak Gilbert? Langsung dia ngomongin Pak Gilbert. Apa yang kamu tahu? Setan. Ya udah. Fokuskan tentang setan. Nggak usah kemana-mana. Karena apa yang kamu alami, apa yang kamu tahu itu bukan kebetulan. Jangan menekuni apa yang tidak kita tahu. Jelas? Kita belajar oke. Begitu belajar kita udah yakin, fokus, tekunin. Betul? Fokuskan apa yang kamu tahu. Setan, tekunin setan terus. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Coba saya itu menekunin yang paling jelek di dunia, betul? Setan, no. Coba semua sakit dikatakan setan, semua penjahat ngomongin setan, betul nggak? Orang baik, orang jahat ngomongin juga tentang setan, betul nggak? Betul? Betul? Satu bidang, setan terus. Tahu enggak? Saya itu sampai ke Amerika diundang khotbah seminar bahasa apa? Setan. 2021, 2022, 2023. Nah, tentang setan kan tambah marak sekarang, betul? Dukun-dukun bukan tambah teknologi tambah maju, tambah ngurangi dukun, malah nambah dukun loh, betul? Betul? Nah, Pak Gilbert ngomong, kamu itu ndak ada matinya Daud. Selama ada setan kamu dapat order, gitu dah. Jadi hidupmu happy selama ada setan. Tinggal setannya goda siapa? Goda orang kaya, mau ndak mau manggil kamu. Goda pejabat yang ngundang kamu juga. Saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa saudara? Ada satu hal yang saya tekuni, satu bidang setan aja. Amerika, Australia, berbagai negara hanya satu bidang setan. Saya ditanya, saya banyak undangan untuk ke Amerika sama ke Australia. Saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Karena saya ingin fokus untuk Pulau Jawa. Dan yang kedua, kemana-mana jalan darat. Naik pesawat ribet, betul adalah. Macam-macam udahlah gitu. Nah, saya fokuskan Pulau Jawa. Pokoknya selama 3-4 tahun saya fokuskan Pulau Jawa. 3-4 tahun ini fokus Pulau Jawa. Dan saya percaya Tuhan pelihara kita. Nah, jadi dan 2000, 2001, 2002, 2003 saya ngajar di Akademi Kepolisian Semarang hanya bahas satu juga, setan. Oh ini ilmu ini kelemahannya ini, ilmu kebal kelemahan ini, oh jenis kebal seperti ini, cara ilmu menghilang seperti ini, cara nangkapnya gimana, kan ngajarin saya semua adalah. Itu 2000, hanya bahas satu, setan. Bos pemilik bank pun pusing telepon saya, gara-gara apa? Setan. Dijaga polisi pun setan enggak takut, tetap gua goda, gitu dah. Nah, apa yang tidak? Ini udah, bahas satu aja, setan. 2004, saya jaga presiden, hanya gara-gara satu juga, setan juga. Nah, setelah setan, ikut pengamanan khusus
Sama Edi Wibowo diajar intelijen, diajar cara bergerak, cara operasi, cara ini. Saya ikut di lapangan kan selama 10 tahun. Oh, operasi seperti ini, operasi khusus seperti ini. Saya dilibatkan penanggulangan terorisme kan dulu. Oh, seperti ini. Nah, ngerti dah. Tambahnya itu aja selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun belajar ekonomi dengan kawan-kawan dari One Team Press, ini terus ngerti. Oh, gitu. Tapi kita satu, bidang satu. Sampai sekarang, setan. Jadi saudara jangan sampai hatinya patah. Pak, saya taunya roti. Udah, tekunin roti. Pak, taunya pisang goreng. Tekunin pisang goreng. Ingat, taunya cacing. Tekunin cacing. Apa yang Tuhan siapkan untuk saudara, talenta yang Tuhan berikan saudara, pasti tidak sia-sia. Pasti Tuhan berikan. Saya punya anak saya umur 16-17. Dia ngomong sama saya, "Papi, kan dia ingin ngalami jadi kayak saya. Saya dulu kan pengawal khusus, pengawal presiden, itu tugas-tugas rahasia. Kalau dalam bahasa ini secret service kan gitu. Papi, saya ingin jadi kayak papi secret service." Saya ngomong, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena saya ngelihat sendiri. Teman saya dikubur sama ibunya sendiri. Dan saya tidak mau ngalami saya ayah mengubur kamu. Ngerti maksud saya? Karena tugas jadi pengawal khusus. Kita tidak tahu 1 menit ke depan, 5 jam ke depan kita mati, kita tidak tahu. Jangan kamu dengar cerita papi pada waktu papi berhasil dalam tugas. Tapi kamu harus lihat prosesnya menjalaninya itu. Menunggu, mengejar, mengumpulkan data, utusan itu langsung bergerak. Ingat, itu perlu waktu dan itu tidak mudah. Dan saya sendiri bisa hidup sampai sekarang karena anugerah Tuhan. Dan saya ngomong sama anak saya tidak mau ngubur kamu selama saya masih hidup. Karena peluru tidak bisa diajak bengkok kanan ya, tidak bisa, saudara. Langsung bablas, betul? Saya ngomong tidak bisa. Ini pengalaman papi, timnya papi, ada yang gugur dalam tugas, ada yang meninggal, ada yang karena kecapean, capeknya tugas. Tidurannya 3 jam aja, saudara. Dan standby telepon siap, dapat perintah dari Kasat, perintah dari Ibu Presiden, non-stop loh saudara, siap menunggu, siap, langsung jalan gitu. Dan saya tidak mau mengubur anak saya sendiri pada waktu saya masih hidup. Nah, jadi saya beritahu pada saudara, jangan patah semangat. Pak, saya taunya mesin onderdil, udah tekunin aja. Karena itu akan berguna di tahun depan 2023. Ikutin saya semua, karena semua akan berguna di 2023. Memang inflasi, tapi ekonomi bergerak. Tahun depan itu inflasi tapi ekonomi apa saudara? Bergerak. Jadi tekunin apa yang ada. Buka warung, tekunin warung. Taunya IT, tekunin IT. Pak, warung ada sisa apa? Makan sendiri. Udahlah, jangan patah hati. Tekunin apa yang ada. Apa saudara? Yang ada. Saya menekunin apa yang ada. Ada seorang jenderal ngomong sama saya ngomongnya, "Berat, kembali lagi mana? Tugas lagi." Enggak lah jenderal. Kenapa? Saya ingin hidup happy lah. Tapi saya akan membantu apa yang untuk negara perlukan. Untuk saya akan bantu. Karena itu tugas warga negara. Ya baguslah. Sekarang gimana tugas kamu? Ke gereja, jalan-jalan, ke kebun aja. Rindu enggak untuk kembali ke tim kayak dulu lagi? Sekarang gimana jenderal? Tim saya udah berapa di Taman Makam Kalibata? Jadi kalau menemuin di Taman Makam Kalibata, kan saya sering ziarah, ada tim saya di situ kan saya ziarah semua, saya ziarah, saya setiap ziarah gini,
Nggak nyangka gue masih hidup. Ini teman-teman di sini. Nah, jadi satu hal saudara, percaya bahwa Tuhan memberi kita masa depan. Apa saudara? Ikutin semua, menekunin apa yang ada. Jelas? Taunya EO, tekuni EO. Taunya walet, tekunin walet. Taunya bisnis senjata, tekunin itu aja. Langsung senjata Pak, oh ya kan ya. Ya saya punya teman senjata juga. Ini senjata, ya udah tekunin aja. Itu bidang kamu, sudah tekunin aja. Apa yang terjelek di mata manusia bisa menjadi berkat pada itu kau serahkan pada Tuhan. Jadi lakukan ini semua, kita siapkan untuk 2000 berapa saudara? 23. Karena setitik terang datang. Apa saudara? Nah, mari kita berdoa. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, lawat kami secara khusus Tuhan. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menjamah melawat kami secara khusus. Berkati gereja, geluh Tuhan, berkati kami semua. Dan nama-Mu dimuliakan. Demi nama Yesus HaMasiah yang percaya katakan amin.